Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menyampaikan mengenai pemeriksaan laboratorium sederhana untuk diagnosis anemia. Menurut WHO, pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk menegakkan diagnosis anemia adalah pemeriksaan kadar hemoglobin, persentase hematokrit, jumlah eritrosit, dan indeks eritrosit. Baiklah, kita akan membahas mengenai pemeriksaan kadar hemoglobin metode Sahli. Metode ini sangat sederhana sehingga dapat Anda lakukan di fasilitas kesehatan yang sederhana seperti di puskesmas atau di tempat praktek pribadi. Bahan pemeriksaan dapat menggunakan darah vena atau darah kapiler. Tentunya untuk mengambil darah dari pasien Anda memerlukan peralatan, dan untuk desinfektan kita gunakan kapas alkohol, dan untuk menusuk darah kapiler kita menggunakan blood lancet. Sedangkan untuk pengambilan darah vena kita menggunakan jarum yang dapat dihubungkan langsung dengan tabung vakum. Jadi ini kalau kita mengambil darah kapiler, jari langsung ditusuk, kemudian darah langsung dihisap dengan menggunakan pipet Sahli. Sementara untuk darah vena kita mengambil darah vena dengan menggunakan tabung vakum. Prinsip dari pemeriksaan kadar hemoglobin metode Sahli adalah apabila darah ditambah dengan HCl 0,1N, maka akan terbentuk asam hematin yang berwarna coklat. Warna coklat yang terjadi kemudian kita bandingkan dengan warna standar. Alat-alat yang kita gunakan di sini adalah hemoglobinometer Sahli, kemudian reagensnya HCl 0,1N dan Aquades, serta tisu untuk membersihkan pipet Sahli. Masukkan 5 tetes HCl 0,1N ke dalam tabung Sahli, kemudian isap 20 mikroliter darah dengan pipet Sahli, bersihkan darah yang menempel pada bagian luar pipet, dan masukkan darah tersebut dengan hati-hati ke dalam tabung Sahli yang sudah berisi HCl 0,1N. Kemudian bilas darah dalam pipet dengan menghisap dan mengeluarkan campuran beberapa kali. Biarkan selama 4 menit agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. Kemudian kita encerkan larutan dengan Aquades tetes demi tetes sambil dikocok tiap kali menambahkan Aquades sampai warna larutan sama dengan warna standar. Hasil harus dibaca dalam waktu 5 menit. Jadi pertama-tama kita teteskan 5 tetes HCl 0,1N ke dalam tabung, kemudian kita isap 20 mikroliter darah dengan pipet Sahli, masukkan darah ke dalam larutan HCl 0,1N, isap dan bilas beberapa kali sampai tabung bersih, kemudian dikocok larutan yang ada, kita masukkan ke dalam standar, letakkan di dalam standar, kemudian kita tetesi Aquades tetes demi tetes sambil dikocok sampai warna pada tabung Sahli sama dengan warna pada standar. Kalau warna sudah sama, maka kita lihat ketinggian cairan yang ada di dalam tabung yang berisi HCl tadi menggambarkan kadar hemoglobin dari pasien. Namun kekurangan metode Sahli ini ada beberapa, yaitu kurang teliti dan kesalahannya besar, warna asam hematin yang terbentuk tidak stabil, warna standar dapat berubah dalam beberapa bulan, kalibrasi pada tabung sangat rapat, dan jumlah darah yang dipakai sedikit sekali sehingga kelebihan atau kekurangan sedikit saja sudah menyebabkan kesalahan yang besar. Syarat-syaratnya pada waktu mengisap darah dengan pipet Sahli, kolom darah tidak boleh berisi gelembung-gelembung udara dan pemeriksaan harus dilakukan dalam cahaya yang terang. Kadar Hb yang normal tergantung pada jenis kelamin, umur, ketinggian tempat tinggal, dan metode yang dipakai. Secara umum pada laki-laki kadarnya 14-16 gram per desiliter dan pada perempuan kadarnya 12-14 gram per desiliter. Sekian yang ingin saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi saya secara langsung melalui email dnadjwa@hotmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.